seorang ibu majikan lumpuh yang jatuh cinta kepada tikai santri yatim piatu dari sebuah doa. Di sebuah desa tenang di pinggiran Inggris, tinggal seorang wanita tua bernama Margaret Wilson. Rumahnya besar, bergaya klasik khas pedesaan, namun kesepian menyelimuti setiap sudutnya. Margaret menghabiskan sebagian besar waktunya duduk di kursi roda, menatap keluar jendela besar yang menghadap taman belakang yang mulai ditumbuhi bunga musim semi. Sejak suaminya meninggal 7 tahun lalu dan dirinya mengalami kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh, hidup Margaret berubah drastis. Ia tak lagi bisa berjalan, tak punya keluarga dekat yang rutin mengunjunginya, dan aktivitasnya hanya seputar membaca buku-buku lama dan mendengarkan suara jam dinding berdetak. Another day, another silence, gumamnya dengan napas berat, merasakan detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menggerogoti. Margaret dulunya adalah wanita aktif, penuh semangat, dan dikenal ramah oleh tetangganya. Namun kini, waktu terasa berjalan lambat. Kesehariannya hanya diisi dengan rutinitas monoton. Bangun, makan, menonton televisi, lalu tidur. Suaranya jarang terdengar, karena ia tak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Kadang-kadang, ia berbicara sendiri, sekadar untuk meyakinkan dirinya bahwa ia masih hidup. Ia sesekali mencoba membaca Alkitab, tapi bahkan itu pun tak mampu menyentuh hatinya yang mulai mengeras karena kesendirian. "Tuhan, apakah Engkau masih di sana?" bisiknya suatu malam dengan tatapan kosong ke langit-langit kamar. Tidak ada jawaban, hanya bayangan lampu tidur yang memanjang di dinding, menemaninya dalam sunyi. Segalanya mulai berubah ketika sebuah lembaga sosial memperkenalkan Margaret pada seorang remaja dari Indonesia bernama Fahri. Ia adalah seorang santri yatim piatu yang datang melalui program relawan untuk merawat lansia di luar negeri. Awalnya Margaret merasa canggung dan skeptis. Bagaimana mungkin seorang pemuda asing bisa memahami kebutuhannya yang kompleks? Tapi saat pertama kali bertemu Fahri, Margaret melihat sesuatu yang berbeda. Anak itu berwajah tenang, matanya menunduk penuh hormat, dan bahasa Inggrisnya meski belum lancar, diucapkan dengan usaha yang tulus. "Good morning, Mrs. Margaret. My name is Fahri," katanya sambil menunduk dalam. Margaret hanya mengangguk, separuh hati. Dalam benaknya ia berpikir, setidaknya rumah ini tidak akan sepi lagi. Hari-hari bersama Fahri berjalan perlahan namun menenangkan. Remaja itu bangun pagi-pagi sekali, membereskan rumah, menyiapkan sarapan sederhana, dan memastikan segala kebutuhan Margaret terpenuhi. Meski komunikasi mereka terbatas, Fahri selalu menyapa dengan senyum yang tulus, dan Margaret mulai terbiasa dengan suara langkah ringannya di koridor rumah. "How are you today, Mrs. Margaret?" tanya Fahri setiap pagi, sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir porselen tua kesukaan Margaret. "I'm fine, thank you," jawab Margaret, yang awalnya hanya sekadar menjawab. Tapi dari hari ke hari, jawabannya mulai terasa lebih tulus. Ia mulai menantikan pagi, ada kehangatan baru yang perlahan muncul di rumahnya. Namun ada satu hal yang benar-benar menarik perhatian Margaret. Kebiasaan Fahri dalam menjalankan ibadah. Setiap hari, tanpa pernah absen, Fahri akan mengambil air wudhu, membentangkan sajadah di sudut kamar kecilnya, dan melaksanakan sholat 5 waktu. Margaret beberapa kali melintas di depan pintu yang terbuka sedikit dan melihat Fahri berdiri, membungkuk, lalu sujud dengan khidmat. Setelah selesai, Fahri selalu duduk dalam diam beberapa menit, menengadahkan tangan dan berdoa. Bahasa yang ia gunakan asing di telinga Margaret, namun irama suaranya menenangkan, hampir seperti lantunan puisi. Awalnya Margaret mengabaikannya, tapi lama-lama tanpa ia sadari,
ia sering menunggu-nunggu momen itu, hanya untuk mendengarkan lirihnya suara doa Fahri yang terdengar seperti bisikan kasih sayang dari dunia yang jauh. Seiring berjalannya waktu, Margaret mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya hanya ia lirik sekilas. Cara Fahri berdoa. Setiap selesai sholat, pemuda itu tidak langsung bangkit, melainkan duduk tenang di atas sajadahnya. Tubuhnya diam, hanya tangannya yang terangkat perlahan dan bibirnya yang bergerak pelan, seperti membisikkan sesuatu kepada langit. Margaret tidak mengerti sepatah kata pun dari yang diucapkannya. Bahasa itu asing, terdengar seperti nyanyian kuno dari negeri jauh. Tapi ada keheningan yang berbeda saat Fahri berdoa. Bukan keheningan kosong seperti yang sering ia rasakan, melainkan keheningan yang penuh rasa. Diam yang dalam, namun justru membuat hati Margaret tergetar. Ia tidak tahu apa yang sedang dipanjatkan, tapi matanya sering berkaca-kaca tanpa sebab setiap mendengarnya. Suatu sore menjelang matahari terbenam, Margaret terbangun dari tidurnya lebih awal dari biasanya. Udara dingin merayap masuk dari celah jendela, dan suara lembut dari kamar Fahri menarik perhatiannya. Dengan pelan, ia menggerakkan roda kursinya menuju koridor. Pintu kamar Fahri tidak tertutup sepenuhnya, menyisakan celah kecil yang cukup untuk melihat ke dalam. Ia ragu sejenak, tapi rasa penasaran mengalahkan sopan santunnya. Di balik celah itu, ia melihat Fahri duduk bersimpuh di atas sajadah. Tubuhnya membungkuk sedikit ke depan, dan suaranya lirih seolah sedang berbicara dengan seseorang yang sangat dicintainya. Margaret mematung. Ia tidak tahu mengapa, tapi dadanya tiba-tiba sesak, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya yang sudah lama terkubur. Tanpa Fahri sadari, kalimat-kalimat doanya mengalir begitu tulus. Ya Allah, jagalah Nyonya Margaret, sehatkan tubuhnya, bahagiakan hatinya. Meskipun dia tidak mengenalmu, engkau mengenalnya. Dia baik padaku, dan aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini selainmu dan dia. Bahasa itu tidak dipahami oleh Margaret, namun nada suara Fahri menyampaikan lebih dari cukup. Di sela-sela lantunan itu, terdengar suara isakan kecil dari bibir Margaret. Ia mencoba menahan air mata, tapi gagal. Ada sesuatu dalam doa Fahri yang menyentuh dasar terdalam hatinya. Sebuah kebaikan tanpa syarat. Ketulusan yang tidak meminta balasan. "What are you saying?" bisik Margaret hampir tak terdengar. Berdiri di ambang pintu dengan tangan gemetar di roda kursinya. Tapi Fahri tidak tahu ia sedang diperhatikan. Margaret perlahan kembali ke kamarnya, membawa serta rasa yang sulit ia jelaskan. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan Fahri yang sedang berdoa terus bermain di kepalanya. Mengapa anak muda itu mendoakannya? Ia bahkan belum pernah menganggap Fahri lebih dari seorang asisten. Namun kini, ada rasa hangat yang perlahan menyusup ke dalam kesepian yang telah bertahun-tahun bersarang di hatinya. Keesokan paginya, saat sarapan disajikan seperti biasa, Margaret duduk memandangi Fahri yang sedang menyusun piring. Ada jeda sejenak sebelum ia membuka suara. "Yesterday, you were praying?" Tanyanya pelan, mencoba menutupi ketertarikan yang begitu besar dengan nada datar. Fahri menoleh cepat, tampak sedikit kaget. "Yes, Mrs. Margaret," jawabnya ragu. Margaret menatap matanya. "Was it for me?" tanya Margaret lagi. Kali ini suaranya sedikit bergetar. Fahri tersenyum kecil, menundukkan pandangannya. "Yes, I always pray for you," katanya singkat tapi dalam. Margaret terdiam lama. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tidak ada yang pernah berdoa untuknya sebelumnya. Tidak suaminya, tidak anak-anak dari saudaranya yang kini entah di mana. "Why me?" bisiknya lirih. Fahri hanya menjawab dengan lembut, "Karena kamu baik kepada saya." Margaret tidak langsung merespons kata-kata Fahri.
Ia hanya duduk diam, membiarkan kalimat sederhana itu menggema di benaknya. Karena kamu baik kepada saya. Hatinya seperti ditampar oleh ketulusan yang begitu polos. Sudah lama ia merasa tidak berharga, merasa menjadi beban bagi siapapun yang mendekat. Tapi pemuda ini, yang bahkan belum mengenalnya lama, mendoakannya. Bukan karena kewajiban, melainkan karena kebaikan hatinya sendiri. Mata Margaret mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin terlihat rapuh. "That's very kind of you, Fahri," katanya pelan, hampir berbisik. Fahri hanya tersenyum, lalu kembali ke pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam hati Margaret, sesuatu telah berubah. Ada perasaan baru yang tumbuh. Bukan hanya rasa suka, melainkan semacam keterhubungan yang dalam, seperti ikatan jiwa yang tak membutuhkan banyak kata. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda. Margaret mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia mulai bertanya hal-hal sederhana tentang kehidupan Fahri, tentang masa kecilnya di panti asuhan, tentang pesantren tempat ia belajar, tentang alasan kenapa ia memilih datang jauh-jauh ke Inggris untuk merawat orang asing. Fahri bercerita dengan nada ringan, tapi mata Margaret seringkali memerah mendengarnya. "I lost my parents when I was 5, ucap Fahri suatu malam saat mereka duduk di dekat perapian. "I don't remember much, only that they were kind. After that, I lived in pesantren. There, I learned to love life, even with pain." Margaret menggenggam cangkir tehnya erat. Ia menatap Fahri lama, lalu berkata, "You've known pain longer than I have, but your heart is still whole." Fahri hanya menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Suatu sore, saat Margaret duduk di kursi roda di taman belakang, ia mendengar Fahri mengaji di kamar. Suaranya mengalun lembut, seperti nyanyian dari langit. Margaret memejamkan mata dan mendengarkan. Tak ada satu pun kata yang ia pahami, namun entah mengapa, ia merasa damai. Ketika Fahri selesai dan keluar menuju dapur, Margaret memanggilnya. "Fahri, what was that? The thing you read just now?" tanyanya penasaran. "It's from the Quran, ma'am. I read it to calm my heart," jawab Fahri. Margaret mengangguk pelan. "It calms mine too, though I don't know what it means." Fahri tersenyum hangat. "That's the miracle, Mrs. Margaret. The heart, it understands more than the ears." Rasa ingin tahu Margaret tumbuh semakin besar. Ia mulai belajar beberapa kata bahasa Indonesia dari Fahri. Kata-kata sederhana seperti sabar, ikhlas, dan tenang. Ia menulisnya di buku catatan kecil dan membacanya setiap malam sebelum tidur. Kadang mereka bercanda kecil. "Sabar itu, patience, right?" tanya Margaret sambil mengerutkan kening. "Yes, and you are very sabar with me," jawab Fahri, lalu tertawa. Margaret ikut tertawa, dan tawanya terdengar jujur, pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita, bahkan tertawa bersama atas hal-hal kecil yang sebelumnya tidak berarti. Hubungan mereka tak lagi terbatas antara majikan dan asisten. Ada keakraban yang tumbuh dari kesederhanaan, saling menghargai, saling memahami, meski dengan bahasa yang berbeda. Sampai suatu hari, saat matahari sore menyinari rumah tua mereka dengan cahaya keemasan, Margaret memanggil Fahri ke ruang tengah. Di pangkuannya ada sebuah kotak kayu kecil yang terlihat tua namun terawat. Ketika Fahri duduk di depannya, Margaret membuka kotak itu perlahan dan mengeluarkan sebuah leontin serta selembar surat yang sudah kekuningan. "This belong to my late husband," katanya dengan suara pelan. "He gave it to me when we first fell in love." Fahri menatap liontin itu dengan penuh hormat, lalu menatap Margaret. "I want you to have it," lanjut Margaret. Fahri terkejut. "Mrs. Margaret, I
It's too special. Tapi Margaret hanya tersenyum dan meletakkannya di tangan Fahri. You reminded me of the kindness he once had. And you deserve something beautiful too. Fahri memandangi liontin di tangannya. Liontin itu sederhana, hanya potongan kecil berbentuk hati dengan sedikit ukiran di permukaannya, namun terasa berat, seolah menyimpan kenangan dan rasa cinta yang telah lama hilang. Ia mengangkat wajahnya, memandang Margaret yang duduk di kursi roda dengan senyum lelah namun hangat. Terima kasih Nyonya, ucap Fahri dalam bahasa Indonesia. Suara lirihnya menahan emosi. Margaret hanya tersenyum lebih lebar. Don't call me Nyonya, katanya sambil mengelus lengan kursi rodanya perlahan. Call me, Mama, if you like. Suasana hening sejenak. Fahri terdiam, dadanya sesak oleh perasaan yang tak bisa ia lukiskan. Kata Mama adalah kata yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia menunduk dalam, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Mama." Dan di detik itu, seolah sesuatu dalam hati mereka berdua saling bertemu, saling menyembuhkan luka yang tidak pernah mereka tunjukkan kepada siapapun. Setelah momen itu, hubungan mereka tumbuh semakin dalam. Margaret bukan lagi hanya seorang majikan yang butuh bantuan, dan Fahri bukan lagi sekadar pemuda yatim piatu yang bekerja di rumah orang asing. Mereka seperti keluarga, terhubung bukan karena darah, tapi karena kasih sayang yang tumbuh dari perhatian dan keikhlasan. Margaret kini lebih sering tersenyum, lebih sering tertawa, dan lebih sering berbicara. Kadang Fahri mendorong kursi rodanya keluar ke taman, hanya untuk duduk di bawah matahari dan membacakan cerita atau membahas kata-kata bahasa Indonesia baru. Margaret bahkan mulai meminta Fahri mengajarkannya beberapa surat pendek dari Al-Quran. I don't understand, but I want to listen, katanya suatu hari. Fahri menjawab, Sometimes the heart understands more than the mind. Namun kehidupan tak selalu memberi banyak waktu untuk yang indah. Suatu pagi, Margaret terbaring lemah. Tubuhnya mulai rapuh. Dan dokter yang datang memeriksa hanya bisa memberi perawatan seadanya. It's age, katanya. Fahri tidak pernah meninggalkan sisi Margaret. Ia menyuapinya, menyisir rambutnya, bahkan membaca doa-doa di dekat telinganya setiap malam. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya lembut, sambil mengusap tangan Margaret yang dingin. Meski tak mengerti artinya, Margaret merasa tenang. I like that one, bisiknya suatu malam. Say it again. Dan Fahri pun terus membacakannya seolah doa itu bisa menahan waktu agar tidak berlalu terlalu cepat. Pada suatu malam yang sunyi, ketika angin musim dingin mulai berhembus perlahan dari celah jendela, Margaret menggenggam tangan Fahri erat. Nafasnya pelan, namun matanya tajam. Penuh rasa yang ingin disampaikan. You changed me, Fahri, katanya dengan suara serak. I thought I was too broken to feel anything again. But your prayers, they saved me. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Fahri mendekat, menunduk, lalu mengecup punggung tangan Margaret dengan penuh hormat. I didn't do anything, bisiknya. It's Allah, I just love you like I would love my own mother. Margaret tersenyum, dan meski tubuhnya lemah, matanya masih bersinar. And I love you, like a son I never had. Di pagi yang hening, beberapa hari kemudian, rumah tua itu kembali sunyi. Margaret telah pergi dengan damai dalam tidurnya. Tangan kirinya masih memegang liontin kecil yang dulu ia berikan kepada Fahri. Tak ada tangisan keras, hanya keheningan yang dalam. Fahri duduk di ruang tengah, memandangi langit dari balik jendela, lalu membentangkan sajadahnya. Di atas permukaan lantai kayu yang dingin, ia bersujud lama, sangat lama. Setelah sholat, ia duduk bersimpuh dan berdoa dalam diam. Ya Allah, terima amalnya, maafkan segala dosanya, dan tempatkan Mama di sisi terbaik-Mu. Doanya tak bersuara,
tapi langit seolah mendengarnya. Di rumah tua itu, di negara yang jauh dari tanah kelahirannya, seorang pemuda yatim piatu telah menemukan arti keluarga, dan seorang wanita tua telah berpulang dengan hati yang tak lagi kesepian.